formula dari Coach Idam, yaitu kita sebut Sleep V2 begitu ya. Karena ini banyak ada berapa step ya, 1, 2, 3, 4 step ya yang nanti akan kita jelaskan secara beruntun dan secara berkelanjutan. Yang pertama kemarin pada hari Jumat, hari Sabtu maksud saya. Salah sebut ya saya. Hari Sabtu maksud saya ya. Hari Sabtu tanggal 3 Juli. Nah, hari Sabtu tanggal 3 Juli itu membahas tentang storytelling. Nah, sekarang hari Sabtu tanggal 10 Juli nanti kita akan berbincang tentang atau membahas tentang localization begitu. Baik, sahabat Jawa Timur, untuk program ini juga disiarkan secara serentak di 3 radio, yaitu Praja Angkasa Trenggalek, juga Ersal Nganjuk, dan RGR Tulungagung. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Coach Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Coach Idam? Mas Ilham. Iya. Baik. Oke. Benar ya? Di kawasan Sidoarjo dan sekitarnya mulai kemarin kan cuacanya hujan dan sekarang mendung. Tadi pagi sempat juga diguyur hujan gitu ya. Mungkin ya. sahabat Jawa Timur pagi-pagi begini kalau biasanya dikasih hujan ini agak malas bergerak dari kamar tidur ya. Biasanya. Tapi mudah-mudahan hujan ini berkah, dan kalau misalnya memang masih belum berangkat kerja, kita temani dengan tambahan wawasan ya. Gitu kan Coach ya, wawasan tentang digital business gitu. Iya, betul Mas Ilham. Dan yang nanti kita akan bahas adalah merupakan lanjutan dari bahasan sebelumnya, yaitu storytelling, ya kan? Nah, saat ini tentang localization. Nah, ini bisa dipaparkan seperti apa ini Coach? Ya, Mas Ilham, suara saya terdengar ya? Terdengar jelas. Oh, cuman mungkin agak lama mungkin ya. Suara dari Mas Ilham delay ya? Lama. Delay ya, tapi terdengar ya, jelas ya. Oke, siap. Yeah. Ya, baik sahabat, materi kali ini adalah lanjutan dari minggu kemarin, storytelling, pastinya Sleep versi 2 gitu ya, 2021. Jadi minggu kemarin storytelling, nah sekarang kita bahas localization. Nanti setelah jeda iklan, Mas Ilham, nanti bisa saya tampilkan video ya, video cara membuat Google My Business atau Google Businessku. Berikut juga nanti ada video lagi kalau sempat nanti cara postingnya. Ini penting banget. Sleep ini kan salah satu quick fix ya, quick fix dari quick wins yang 4 tadi gitu. Storytelling, localization, innovation, personalization. Jadi cara cepat gitu ya. Cara cepat pastinya banyak sekali, tapi yang paling cepat untuk saat ini kita menggunakan Google My Business gitu sahabat. Google My Business itu seperti sahabat melihat di Google Maps gitu ya, mencari sesuatu, toko atau warung gitu ya. Kan banyak tuh ketika kita di Sidoarjo, pasti yang dapatnya toko di Sidoarjo dong, dan di Surabaya, karena prinsip localization. Begitu sahabat. Sahabat, materi Sleep ini atau metode ini atau konsep ini atau framework gitu, ini sudah saya sampaikan sekilas pada tahun 2020 ya, 2020 kalau tidak salah tanggal 11 April sahabat. Nah, kita masuk ke localization ya Mas Ilham ya. Iya. Localization. Saya minggu kemarin kalau tidak salah hanya menjelaskan sedikit baseline-nya dari Sleep versi itu, berdasarkan background-nya apa, nanti saya jelaskan lagi kalau waktu sempat setelah mungkin jeda iklan. Saya akan jelaskan dulu localization ini penting banget ya. Bagaimana sahabat-sahabat sekarang, para pelaku UMKM terutama yang kira-kira dalam tanda kutip terpuruk bisa menerapkan ini dengan cara cepat gitu ya. Quick fix dari quick wins tadi, 4 quick wins tadi. Menarik ya, minggu kemarin ada pelaku UMKM yang hadir gitu ya. Saya pikir juga minggu kemarin Bu Endang ya, tidak salah. Iya, Ibu Endang. Saya pikir Bu Endang nanti bisa terapkan, pagi ini juga bisa menyimak karena nanti kelanjutannya ada lagi innovation, personalization. Kalau personalization berhubungan dengan messaging gitu ya, aplikasi seperti WhatsApp Business, seperti Facebook Messenger, cuma sayangnya Facebook Messenger jarang dipakai warga Indonesia.
bahkan Telegram. Tapi kebanyakan saya pikir WhatsApp ya. Nanti saya utarakan di bagian terakhir bagaimana cara setting WhatsApp dan cara jawab otomatis ya. Itu kan cara cepat salah satunya. Mm-mm. Nah, local business ini localization, kita sebut localization atau local business gitu ya. Jadi ada local wisdom di sana atau local content. Kalau secara teknisnya namanya local SEO. SEO itu search engine optimization. Terus bisa juga disebut local business optimization. Ini berkaitan dengan konten. Gunakan prinsip. Nah, prinsipnya think globally, act locally. Nah, pasti Mas Ilham pernah dengar ya, sering dengar ya. Kita Iya, iya. berpikir global tapi act-nya secara lokal gitu ya. Local wisdom-nya kita angkat gitu ya. Jadi ada the phrase think globally, act locally, or think global, act local has been used in various context ya. Jadi including planning, bisa dipakai dalam hal planning, environment, education, mathematics, business, extra sampai dengan bisnis seperti skala kecil gini ya, skala mikro. Jadi sahabat mindset dari yang tadi ya, think globally, act locally itu harus kita tanamkan. Tentu saja mindset itu nanti menjadi behavior, Mas Ilham, Mm-mm. menjadi Jadi kebiasaan. Gitu ya. kebiasaan, ya. Mm. Nah, dari kebiasaan dengan berjalannya waktu menjadi karakter, gitu ya. Dari karakter menjadi destiny. Destiny itu apa namanya, tujuannya, gitu, takdir, gitu ya. Takdir. Gitu ya, takdir ya. Jadi dengan mindset positif, behavior yang positif, terus berlanjut ke karakter positif, jadi destiny. Destiny kita mau kemana sesuai dengan mindset yang awal tadi, your mindset become your behavior, and then become your character, and then destiny. Seperti mindset sekarang apa? Patuh terhadap protokol kesehatan gitu ya, seperti menggunakan masker. Nanti jadi behavior kan, jadi apa? Kebiasaan gitu ya. Mm-mm. Nanti menjadi karakternya apa? Disiplin diri terhadap prokes gitu ya. Bahkan sekarang maskernya berlapis dua gitu ya, 2 masker ya. Karena varian Delta, bahkan ada namanya varian Kappa ya. Saya baru baca kemarin tuh, Kappa. Kappa itu menyerang Australia yang tadi aman-aman aja, mulai lockdown lagi tuh. Masih dalam kota Melbourne kalau nggak salah ya. Iya, iya. Gara-gara varian Kappa. Dan saya sedikit ya sahabat, saya tadi malam kalau nggak salah kemarin ya, ada berita dari TV nasional, ada perkuburan ya, apa ya sebut ya, kuburan ya, pemakaman ya. Pemakaman massal ya. Massal baru dibuka di Jakarta karena penuh ya, namanya Rorotan, itu wilayah Jakarta Utara, luas banget. Ada tanggal, saya lupa, kalau ada tanggal 7 Juli masih lama, sehari 200 yang meninggal masuk ke sana, bayangin. 200, sampai ada antrian ambulan ya. Ada netizen yang ada IG live gitu, ada antrian ambulan sampai 10 di belakang, bayangin. Jadi sahabat, penting sekali ya mindset positif, seperti menggunakan masker yang mudah deh ya, seperti menggunakan masker double, gitu, cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, jaga jaraknya 1 meter lebih, gitu, jangan 1 meter lebih bahkan ya, 1 meter plus, gitu. Itu nanti bisa jadi destiny. Begitu pula dengan local business ya, sahabat ya. Kita harus tanamkan mindset bahwa local content atau local wisdom dari apa ya namanya istilahnya, kita punya local content lah ya, harus di ini ya, di apa, di menjadi behavior kita, jadi karakter, ujung-ujungnya destiny gitu. Dan pasti sahabat pernah dengar istilah sekarang itu namanya O2O, kalau masih lama pernah dengar ya, online to offline, ya, online to offline. Jadi orang yang hanya online toh sekarang bukan beralih ya, tapi mereka juga menyasar offline gitu ya. Jadi dengan tujuan customer experience via online. Jadi bagaimana nanti di media online persis sama dengan media offline, sahabat. Misalnya begini, misalnya di toko kita atau warung kita ditampilkan gambar Instagramable gitu ya. Pernah lihat ya, ada namanya cafe, orang bisa foto-foto di sana gitu ya. Tujuannya tadi ada customer experience, bukan aja hanya di online ya, itu penting. Tapi saat ini saya pikir agak sulit ya, karena ada peraturan PPKM darurat ya, hanya nggak boleh dine in, mesti take away gitu ya, bawa pulang ya makan. Nah ini krusial sekali ya sahabat ya tadi ya, O2O tadi ya. Karena ada COVID-19 spreading, saya pikir ini susah sekali diterapkan untuk saat ini. Nah, ada yang menarik nih sahabat ya, coba saya share dulu ya, bagaimana sleeve itu nanti ada yang menarik. Coba saya share dulu
saya share sebelah kiri aja ya, Mas Ilham ya. Mm-mm. Soalnya nanti sebelah kanan mau saya pakai, nanti saya pakai 2 akun untuk video, running video untuk cara setting Google My Business. Mengapa saya menggunakan Google My Business? Itu adalah salah satu quick fix yang jos lah kira-kira gitu ya. Yang jos, coba saya share ya, yang slip itu biar sahabat bisa lihat, kelihatan ya, Mas Ilham ya. Jadi storytelling ya. Jadi kali ini kita bahas pendekatan kedua ya, Mas ya. Iya, localization. Kelihatan ya. Coba saya lihat dulu di YouTube channelnya. Coba saya refresh biar nanti sahabat bisa ini ya. Saya juga memastikan gitu ya, memastikan bahwa tampil gitu ya. Oke, tampil ya. Oke. Nah, yang tadi ya, sahabat ya. Sekarang kita bahas lokal bisnis ya, lokal bisnis. Coach Idam. Ya. Ini kan ada istilahnya diurutkan begitu ya. Saya nggak tahu ini diurutkan atau bagaimana. Kira-kira memang kalau berdasarkan apa yang kita pahami, apakah memang betul kalau misalnya yang storytelling itu paling penting di antara localization, innovation, personalization, atau justru yang paling krusial, yang paling penting di antara 4 ini adalah personalization. Penempatannya kan begitu. Jadi kira-kira mungkin bisa dijelaskan ada skala prioritasnya seperti itu atau bagaimana ini? Ya, begini ya sahabat ya. Ini istilahnya funneling. Funneling artinya seperti funneling, sales funneling kan seperti corong ya, corong minyak atau corong ya, piramid terbalik. Pastinya kita harus lewat dari funneling pertama dong. Seperti Mas Ilham mau misalnya masuk ke lorong kan dari lorong pertama. Artinya apa? Kita kenal dulu gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung personalization. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung lempar jualan secara hard selling. Personalization kan langsung jualan ya. Jadi gini sahabatnya, emang berurut benar. Boleh aja sahabat loncat ke mana ke terakhir personalization, tapi nanti permasalahannya mungkin lebih lama lagi karena begini. Tadi seperti yang Bu Endang utarakan yang di minggu kemarin ya, pertanyaannya mau jualan tapi penolakan banyak ya, kira-kira begitu betul. Ya. Karena mungkin ya tanda kutip ya, Bu Endang tuh langsung lempar jualannya melalui WA bisnis atau mungkin apa istilahnya disebar gitu ya, disebar beberapa nomor, bahkan nomor nggak dikenal mungkin disebar mungkin ya, tapi nggak menyapa gitu ya. Karena penting menyapa. Menyapanya bagaimana di awal? Caranya storytelling dulu, bercerita. Orang suka ya bercerita gitu ya. Sepakat ya, Mas Ilham? Iya. Orang nggak suka langsung dalam tanda kutip dijualin gitu ya. Orang lebih suka cerita dulu dong, ceritanya perihal yang menarik gitu ya, dengan kata-kata yang menarik, yang gambar-gambar yang menarik. Nah ini saya tampilkan ya, sudah ini ya, coba saya share sekali lagi. Saya tampilkan, penting nih sahabat nih, saya baru dapat slide-nya. Jadi omset dari, saya share dulu ya. Omset dari Alfamart ya itu naik, bahkan mengalahkan Hypermart ya, karena itu tadi sahabat, prinsip localization menang di era COVID-19 gitu ya. Jadi bukannya kita thanks to COVID-19 ya, emang keadaannya begini ya sahabat ya. Nah ini saya tampilkan menarik. Nah oke. Kalau terlihat ya, mudah-mudahan ya. Terlihat Mas Ilham? Belum. Nah ini belum, sudah. Ya ini sudah nih. Nah kelihatan ya? Kelihatan. Bisa terbaca, Mas Ilham? Top 20 retail companies. Ya, betul. Coba saya buka gambarnya juga deh di laptop saya biar saya enak lihatnya ya. Jadi ada top 20 retail ini di Asia Tenggara. Bayangkan, Tokopedia memang menang gitu ya karena sudah besar. Nomor 2 7-Eleven. 7-Eleven kan pasti sama dengan Alfamart ya, sepakat ya. Ini di Thailand ya kalau nggak salah 7-Eleven ini ya, atau di asli Jepang. Oh asli Jepang. Itu ada benderanya ya, ada benderanya itu, bendera Jepang. Oh iya betul ya. Jadi ya Tokopedia asal Indonesia, ada bendera nomor 1, nomor 2 Jepang, nomor 3 Shopee, nomor 4 Tesco dari UK gitu ya. Nomor 5, 6 Alfamart dan Indomaret, bayangin, mengalahkan Alibaba dan mengalahkan Aeon ya. Aeon tuh ada di Indonesia ya, di Jakarta ya, nomor 19 Aeon. Mengalahkan lagi yang di Jakarta mungkin Bukalapak gitu ya. Terus ada lagi yang selain itu di luar negeri ada Vietnam. Bayangkan sahabat, nomor 5 ini dari sisi value ya, value dalam US dollar, value cukup besar nih, 6,4 billion besar sekali kan.
itu bisa mengalahkan Aeon yang hypermart besar itu di Jepang sana, bahkan Bukalapak ya dari sisi value ya, Mm-mm. value. Nah ini penting, makanya sahabat, penting sekali kita terapkan localization karena Alfamart dan Indomaret itu menerapkan localization, sepakat ya. Nggak ada tuh misalnya Mas Ilham pergi belanja Alfamart, misalnya Mas Ilham di Kecamatan Waru, di Kecamatan Waru ada Alfamart ada 5 misalnya, tiba-tiba Mas Ilham beli Alfamart di Surabaya, terlalu jauh kan, Mm-mm. Mm-mm. sedangkan barang persis sama. Saya pikir Mas Ilham pilih yang terdekat, bahkan di dekat rumah, mungkin jarak kurang dari 1 kilo, mungkin 100 meter, 200 meter. Bahkan saya ya nyari sekarang saya ke Alfamart Indomaret aja, masih dalam tidak kemana-mana gitu ya, kecuali yang belanja yang bulanan gitu. Ini penting sahabat ya. Ini bagaimana dibuktikan oleh retail seperti convenience store ya. Convenience store itu retail kecil gitu ya, toko-toko kecil ya, di Jepang sana ada 7-Eleven gitu ya. Terus ada saya nggak tahu Tesco ini apakah convenience store atau enggak nih. Kalau Bukalapak jelas online, Tokopedia itu online awalnya gitu. Alibaba apalagi gitu ya. Aeon malah hypermart ini besar. Watson ya, Watson dari Taiwan ya, bendera Mm-mm. Taiwan tuh. Itu sahabat ya. Oke, saya lanjut ya. Menarik ya, sahabat ya. Bagaimana tadi Alfamart dan Indomaret tuh nomor 4 dan 5 gitu ya. Betul. Dari sisi value. Ini rentang waktu dari tahun berapa sampai berapa? Mungkin bisa disebutkan atau Ini gimana ini, Coach? ini sepertinya dianalisa setiap tahun ya, Mas Ilham. Oh Ini ya. dari Mm-mm. 2021 ya. Saya lihat juga 2020 sepertinya Alfamart dan Indomaret juga dalam posisi 20 besar. Jadi nggak pernah beranjak tuh. Apalagi ketika COVID-19. Jadi Alfamart dan Indomaret itu begitu naik cepat sekali value-nya. Bahkan mungkin omsetnya naik. Kalau value naik, pastinya omset juga naik dong ya. Pakat ya. Oke, nanti saya akan jelaskan setelah jeda iklan. Ini penting banget ya sahabat ya. Coba sahabat yang belum punya Google My Business, setting dah ya gitu ya. Kalau Instagram silakan setting gitu, tapi Google My Business itu penting banget pada saat kita menerapkan local business, localization gitu ya. Ini menarik ya, Mas Ilham. Ya. Saya kan ini banyak ya. Saya pernah setting gitu ya, dan menggunakan kata kunci yang unik, kata kunci baru ya. Misalnya apa? Misalnya ya roti idam misalnya gitu ya, roti apa ya, kacang idam. Dan muncul di Maps gitu ya, udah ter-verified pastinya, nanti ada pin dari Google. Dan saya iseng ya, ketika saya pesan Gojek, saya coba pakai akun saya gitu. Jadi misalnya gini, Mas Ilham, misalnya Gojek kan carinya misalnya dari Radio Suara Sidoarjo, misalnya ke Mall Sidoarjo apa namanya? Ada mall enggak? Ada Sun CC, City, CC. ada. Sun City misalnya. Iya. Pastinya Mas Ilham kan ngetik Sun City gitu ya. Heeh. Sun City. Ini enggak, saya ngetik Google My Business, saya buat gitu. Dan bisa. Karena muncul di Maps. Itu menarik kan? Artinya apa sahabat? Ketika orang mencari Gojek tuh, kok tokonya Mas Ilham muncul di Gojek. Nah itu penting kan. Jadi Google Maps, Gojek itu kan ngambil grab data dari ini kan, dari Google Maps-nya Google gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin ambil dari Maps-nya lain. Pastinya Google kan salah satu perusahaan yang terbesar. Pangsa besarnya mungkin 80% gitu ya, menguasai ya dari sisi media digital dibanding media digital lain seperti Facebook ya. Jadi penting sahabat ya. Nanti saya jalankan videonya setelah, karena cukup panjang 11 menitan. Lanjut ya. Baik. Itu ada Tokopedia dan Indomaret. Sahabat bisa setting tokonya masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir. Sahabat nggak perlu buat UD segera. Walaupun itu perlu, pasti iya. Perlu UD, CV, PT. Gunanya apa? Gunanya supaya nanti orang trust kalau punya PT kan. CV trust. Kalau anggaran terbatas, saya pikir dengan menggunakan Google My Business itu sudah dipastikan verified dan kita dianggap customer, kita legal loh. Padahal kita belum punya UP misalnya gitu ya. Kan sekarang jualan nggak masalah ya. Orang juga ngamatin kan. Tapi ya saya anjurkan ya daftar UD, silakan daftar di oss.go.id gratis gitu ya. Kita bisa dapat legalitas NIB ya, dan IUMK bagi pelaku mikro dan kecil pastinya. Sahabat, slip ini bagi yang belum paham ya, slip ini dapat diartikan sebagai slip pembayaran gitu ya, atau kwitansi, artinya ada profit ya, atau bisa menjadi slip dalam artian terpleset Anda gagal, bisa sebagai kwitansi, atau slipnya slip
gitu ya, terpleset gitu ya. Ini refresh ya. Refresh aja. Refresh Ini aja. slip apa? Yang tanya ntar, Mas Idam apa sih slip gitu? Iya kan. Jangan-jangan diartikan lain slip gaji tadi ya kan. Ternyata memang ada kaitannya ya coach ya. Ada kaitannya. Dan ada ini ya, S-nya itu storytelling, sahabat, kan personalization. Dan itu harus berurut ya, innovation. Boleh aja sahabat loncat langsung personalization, nanti ya tanggung sendiri. Artinya kan itu adalah salah satu udah common sense dari sisi marketing. Common sense maksudnya itu ada proses funnelingnya dari awareness, ada intent, orang tertarik, desire, artinya action gitu ya. Action itu melakukan pembelian. Jadi kita harus posting dulu gambar-gambar yang menarik, penawaran-penawaran menarik, storytelling yang menarik, yang minggu kemarin kita utarakan, dan sekarang kita beranjak ke localization. Jadi storytelling itu menyasar, boleh dikatakan menyasar semua. Nah sekarang kita persempit nih sahabat ya. Kita persempit bagaimana semakin sempit semakin targeted. Nah perihal semakin targeted saya share sedikit sebelum jadi iklan ya. Sahabat, perihal tadi bagaimana targeted itu benar-benar istilahnya benar-benar menyasar. Artinya gini, pesaing kita semakin sedikit gitu ya. Atau customer yang benar-benar kebelet, sahabat. Benar kebelet artinya mereka benar-benar, nah ini ya ada, kelihatan enggak? Masih lah. Nah ini sudah. Apa? Nah itu grafik ya. Grafik ya. Oke, saya jelaskan sedikit sebelum jadi iklan, yaitu grafik. Artinya gini, artinya ketika kita menggunakan kata kunci shoes, sepatu aja, lawannya besar. Misalnya Mas Ilham jualan roti, jual roti. Titik gitu ya. Nah, pemainnya banyak Mas Ilham. Bisa di Jakarta, bahkan di luar negeri gitu. Maka dipersempit kata-katanya dengan diperlebar ya, dengan menggunakan long tail keyword, kata-kata yang lebih panjang. Kalau kita menggunakan kata sus, terlihat ya gambarnya, sahabat ya. Terlihat gambarnya, tapi ini apa tulisannya? Tulisannya kurang gede. Ya, kalau di saya YouTube, jauh soalnya melihatnya. Oh jauh ya. Kalau di YouTube jelas ya. Kalau di YouTube jelas, sahabat mungkin di YouTube ya. Jadi semakin kata kunci atau mungkin kata-katanya frasanya lebih panjang, semakin targeted. Jadi kemungkinan untuk conversion, kemungkinan untuk terjadi selling, terjadi closing semakin besar, sahabat. Jadi ketika kita menggunakan misalnya jual roti tok, pesaingnya banyak. Nah sambung deh jual roti enak gitu ya, atau jual roti enak di Sidoarjo. Nah itu kan semakin probability-nya conversion-nya semakin tinggi gitu ya. Dan itu juga loris, sahabat. Kenapa loris? Karena kita menyasar hanya Sidoarjo, itu kan risikonya rendah ya, ya Mas Ilham ya. Yeah. Dibanding Mas Ilham menyasar seluruh Indonesia, risikonya besar sekali. Risiko besarnya maksudnya apa? Conversionnya, closingnya ya lama gitu, karena pesaing terlalu banyak. Nah makanya penting sekali localization dan menggunakan kata kunci yang panjang gitu ya. Misalnya jual roti ditambahin deh, jual roti enak, misalnya roti apa ya? Roti apa ya? Kemarin ya, misalnya bola-bola Wijen gitu ya. Jual bola-bola Wijen, mungkin bola-bola Wijen mungkin ya ada di Jakarta ya, mungkin ada juga di Kalimantan. Nah, Bu Endang bisa ditambah jual bola-bola Wijen higienis misalnya gitu ya. Higienis di Sidoarjo. Nah, itu kan semakin panjang. Artinya apa? Ketika orang gini ya, saya kasih contoh. Mas Ilham pernah nggak cari di Google pakai nama kota? Iya, pernah. Nah, penting ya. Kenapa Mas Ilham pakai nama kota? Saya mau tanya. Biar lebih kita sempit aja sih. Jadi iya kan? Ya. Nggak susah-susah. Yang lain kan nggak terdeteksi. Cukup yang ada di kota itu saja gitu. Iya. Begini sahabat, artinya Mas Ilham itu mau beli baju atau beli motor atau beli mobil yang dealernya ada di Sidoarjo, gitu ya. Jadi Mas Ilham nggak mau beli mobil atau motor atau rumah yang ada di Surabaya, atau dealernya di luar kota Sidoarjo. Karena Mas Ilham mau cari yang terdekat dulu deh. Kalau nggak dapat mungkin ke Surabaya atau mungkin nanti ke Malang mungkin ya. Tapi kalau dapat Sidoarjo langsung diambil Mas Ilham kan, gitu ya. Artinya penting. Jadi para pelaku usaha, terutama pelaku mikro dan kecil, coba deh setting localization nanti setelah jeda iklan ya, Mas Ilham ya, kita tampilkan video ya. Oke, baik. Step nanti juga cara postingnya gitu ya, biar bisa nanti diterapkan gitu, Mas Ilham. Oke, baik, Coach Idam, nanti akan kita lanjutkan kembali. Untuk sahabat Jawa Timur, sahabat-sahabat yang
saat ini sedang menikmati melalui Radio Praja Angkasa, kemudian melalui Ersal Nganjuk dan juga RGR Tulungagung, juga sahabat-sahabat yang menyimak program ini melalui Radio Suara Sidoarjo dan nyimak melalui beragam source, karena Radio Suara Sidoarjo ini kan multi platform visual mobile radio, jadi bisa dinikmati di hampir semua lini media sosial dan juga source lainnya ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Coach Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan juga digital startup, tentang Slivitu. Kali ini membahas tentang localization sebagai pendekatan kedua pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis. Tetaplah bersama kami membahas tentang Slivitu localization sebagai pendekatan kedua pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis dalam bincang bisnis pada pagi hari ini. Coach Idham. Ya, Mas Oke. Ilham. Ya, Coach Idham, sahabat. ini sebelum tadi kan berjanji mau menayangkan sebuah video begitu ya. Ya. Tapi ini ada 4 pertanyaan. Mungkin setelah Oh, video siap, dulu ya. atau pertanyaan dulu? Mungkin video dulu ya. Video dulu, monggo silakan. Biar nanti sahabat, mungkin nanti pertanyaan tambah banyak tuh ya. Saya malah lebih suka gitu ya. Iya, iya. Coba saya tampilkan video ya. Akunnya admin, mungkin akun satu lagi nih. Saya di sebelah di laptop saya. Coba saya join dulu ya, sahabat ya. Saya akan tampilkan video bagaimana setting Google My Business atau Google Businessku. Setting dari awal, begitu sahabat, ini mudah sekali dan gratis ya. Jadi banyak pertanyaan nih, Mas Idham, ini gratis nggak? Gratis nggak? Biasa orang gitu ya, iya gratis. Ini punya Google, silakan ya. Bahkan nanti kita bisa buat web loh, web ala Google My Business. Jadi sahabat nggak perlu bayar web ya. Ini bagus banget webnya, hanya 1 halaman gitu ya, landing page, atau bisa disebut sebagai sales page ya, sales page atau one page, karena orang kan cenderung malas tuh nge-scroll gitu ya, makas ya. Jadi cukup cukup 1 halaman itu aja. Jadi penting sekali sahabat, bagaimana kita membuat halaman jualan gitu ya, cukup sederhana deh, navigasinya mudah gitu ya. Jangan sampai orang berlama-lama, maksudnya orang mencari-cari ini di mana ya untuk closingnya, pencet yang mana gitu, tombol W yang mana. Jangan orang dibuat pusing customer, tapi dipermudah. Caranya cukup dengan 1 halaman. Oke, saya akan tampilkan ya videonya. Coba videonya sudah saya nah ini dia ya. Saya share ya, sahabat silakan simak, cukup panjang ya, mudah-mudahan cepat waktunya. Sudah tampil Mas Ilham di YouTube? Saya tidak bisa lihat nih. Sebentar, ini masih, nah ini sudah kelihatan, Coach. Oke, siap. Ini pastinya silakan simak ya sahabat. Ini suaranya pastinya tidak ada, suara saya aja gitu ya. Walaupun di video ini ada suara saya. Ini tampilan HP ya, mobile. Kita bisa setting melalui mobile atau HP, mobile phone, atau menggunakan laptop. Tapi sebaik mungkin ya sahabat menggunakan mobile. Mengapa demikian? Karena Google menganggap kalau pakai laptop itu akunnya bisa banyak gitu ya, nanti spamming ya. Kalau di mobile kan bisa juga kita pakai switch akun, cuma kan malas kan, 1 HP 10 akun Gmail, terlalu banyak ya, ribet ya Mas Ilham ya. Saya pikir cukup 1 HP 1 akun. Lagi pula mungkin kita jarang-jarang pakai Gmail kan. Kalau di laptop, saya bahkan di laptop Gmail saya bisa banyak tuh Mas Ilham. Karena bisa banyak profil. Jadi gunakan HP pastinya sahabat, gunakan HP sendiri gitu. Nah ini sudah tampil ya, cari di Google Play Store, tinggal ketik ya, terlihat ya, tinggal ketik Google My Business atau Google Businessku. Kali ini saya gunakan bahasa Inggris sahabat, karena saya agak sulit kalau bahasa Indonesia gitu, kebiasaan gitu. Sahabat bisa gunakan bahasa Indonesia dengan ketik Google Businessku. Nah ini install ya, ada gambar ikonnya seperti toko begitu, cuma toko alanya di US sepertinya. Nah download pastinya. Ini di-download ya sahabat ya, bukan melalui link suatu web, tapi melalui Google Play Store. Download ini sekitar 11 megaan ya, jadi tidak perlu khawatir HP-nya penuh gitu ya, storage-nya. Karena kecil sekali sahabat, cuma 11 megaan dibanding sahabat install game berapa mega. Bahkan dari 100 mega loh, ngabisin storage kita kan. Lebih baik kita setting, kita punya bisnis dalam keadaan begini gitu ya, apa aja mesti kita lakuin deh gitu ya.
bisa jual, kita bisa jual apa aja ya sahabat, jasa juga bisa, produk fisik juga bisa, jadi nggak melulu produk ya sahabat, jasa juga Mm-mm. bisa, misalnya Mas Ilham punya jasa, misalnya jasa terjemah bahasa Inggris, bisa juga. Jasa apa lagi? Jasa misalnya Mas Ilham jasa konsultan, atau apa ya Mas Ilham Atau mungkin jasa jasa. membuat desain gambar apa gitu ya. Nah, bisa jasa desain itu kan Heeh. dikerjakannya bisa di mana aja kan. Jadi Iya. pentingnya kita setting, kita punya lokasi bisnis penting karena orang melihat begini, sahabat. Orang melihat ini alamat di mana ya? Pernah nggak Mas Ilham melihat ke web? Ini alamatnya di mana ya gitu kan? Mm-mm. Gitu ya. Ada nggak tokonya? Ah, nggak mau saya takut bertransaksi nggak punya alamat. Nah, kalau Oh. jelas kita ada alamat, walaupun Mm-mm. alamat rumah ya. Oke, sahabat, ini ketik nama bisnis ya. Lihat ya, what is the name of your business? Nama bisnisnya misalnya apa? Misalnya ini kebetulan startup yang saya sedang running, Ruang Dokter gitu ya. Misalnya sahabat pelaku UMKM, misalnya seperti Bu Endang kemarin, minggu kemarin, bola-bola wijen gitu ya. Mm-mm. Sebisa mungkin pakai ini ya sahabat, pakai buying keyword, kata-kata yang menjual. Misalnya supplier bola wijen, bukan supplier ya, produsen. Nah, saran saya bagi pemilik makanan minuman atau mamin produsen bola wijen, jangan sampai orang kan mikir kalau produsen besar gitu ya, padahal ya enggak juga gitu ya. Ya, tapi kata produsen kan bisa aja skala kecil dan besar. Nah, sahabat, selanjutnya apakah Anda akan menambah lokasi? Iya dong. Kalau nggak nambah nanti nggak muncul di map, ketik yes aja gitu ya. Artinya kita mau buat lokasi. Nah, ini alamat penting ya sahabat ya, harus diisi semua. Pastinya kalau nggak diisi nanti nggak bisa lanjut ke berikutnya. Alamat pasti di Indonesia ya pilihannya. Terus ada di kolom kedua ada alamat jalan ya. Selengkap mungkin, jalan apa gitu ya. Saya copy paste dari, saya nggak hafal alamatnya, startup yang di Karawang sana di Jawa Barat. Saya copy paste alamatnya, ada jalan, ada RT RW, selengkap mungkin. Nanti kalau sahabat nggak lengkap nanti pin di mapnya nggak tepat sahabat, Mm-mm. geser. Misalnya Radio Suara Sidoarjo Jalan Pahlawan ya, Mas Ilham ya, Iya betul. Jalan Heeh. Pahlawan nomor 10 atau nomor berapa, Mas. nomor berapa lah, nomor gitu. Terus salah gitu, salah setting. Misalnya di radio Suara nomor 10, terus setting nomor 12, nanti kegeser gitu kan. Kita lupa nomor gitu ya misalnya. Penting juga kita cantumkan RT RW, kelurahan, kecamatan, tambah lagi kalau di Sidoarjo kabupaten gitu ya, Kabupaten Sidoarjo. Kalau di Jakarta misalnya saya Jakarta Selatan misalnya wilayah, terus tambah lagi DKI Jakarta provinsi. Kalau di Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Nanti kolom-kolomnya aja ada ya sahabat ya. Silakan diikuti Mm-mm. video ini selengkap mungkin, tujuannya supaya nanti mapnya atau titiknya itu harus pas gitu ya. Kalau nggak pas nanti nggak masalah sih. Nanti kita bisa geser ya, kita bisa revisi, kita bisa di drag gitu kalau seandainya nggak tepat sama sekali. Nah ini kota ya, kotanya Karawang kebetulan di yang saya tampilkan. Terus 11 menit cukup lama ya. Nanti video yang itu mungkin minggu depan ya, video untuk cara posting mudah saya pikir. Oke, Kita baik. ikuti aja ya. Nanti Mm-mm. sahabat bagi yang nggak nyimak pagi ini, silakan rerun nanti di channel Suara Sidoarjo channel atau di RPPL Radio Suara Sidoarjo, ada 2 channel ya. Mm-mm. Oke, ada yang live, ada yang rekaman tapping ya. Nanti bisa diikuti yang Ya, tapping. Kalau tapi misalnya sekarang masih belum menyaksikan secara utuh ya, Coach ya. betul betul. Mm-mm. Nggak perlu khawatir sahabat ya, Mm-mm. merasa tertinggal, nggak ada recordingnya. Nah, oke, kelihatan ya Mas Ilham ya. Ya, Itu udah kelihatan ya titik merahnya itu titik ya. merah kelihatan. Persis sama. Karena saya isi dengan lengkap, ada jalannya, ada kelurahan, kecamatan, tadi mungkin ada kode pos ya, saya lupa. Nah ini apakah Anda melayani customer di luar lokasi? Ya, ya aja, jangan tidak. Misalnya Mas Ilham melayani juga di luar Sidoarjo. Karena Mas Ilham kan nggak melulu Sidoarjo ya. Iya, Oke lah, settingnya Sidoarjo, tapi ya sedikit bergeser lah yang agak dempet seperti Surabaya, apalagi dempet Surabaya, mungkin Bangkalan Gresik, ya, Bangkalan, Gresik, Lamongan ya, Pasuruan mungkin. Mojokerto, Heeh. tapi jangan Jogja ya, terlalu jauh. Atau mungkin Denpasar ya, terlalu jauh. Bangkalan oke lah, karena masih agak dempet ya. Mm-mm. Jangan juga Sumenep terlalu Iya, jauh gitu ya. heeh. Nah ini isi kota ya. Tadi kan kita ngeklik yes. Kita isi kota nih, kota-kota apa aja yang kita sasar selain Sidoarjo misalnya. Karena Mas Ilham punya toko atau warung atau mungkin jasa di rumah Mas Ilham ya gitu ya. Di rumah ya, itu alamat rumah ya. Mm-mm.
Jadi sahabat, nggak perlu khawatir, Mas Idam, apakah harus punya toko atau sewa warung di pasar? Oh, nggak perlu, rumah sendiri aja, nggak masalah gitu kan. Rumah kita sebagai toko kita, Google nggak masalah. Misalnya di garasi kita, teras, nggak masalah ya. Orang juga nggak merhatiin. Yang penting kita punya alamat yang jelas, Mm-mm. supaya orang nanti trust gitu ya. Mm-mm. Percaya, oh ternyata Bu Endang atau Mas Ilham tuh punya alamat jelas. Oh, saya percaya deh, saya beli deh, kira-kira Oke. gitu ya. Coach, Oke. kalau Ya. misalnya rumahnya ini status kontrak atau apa rumah kos gitu nggak masalah ya? Oh, nggak masalah. Toh kan Mas Ilham berbayar sana kan. Heeh. Tinggal tanya Maksudnya aja kan mungkin misalnya. mungkin suatu saat setahun atau 2 tahun lagi kan mungkin saja pindah atau apa gitu nggak masalah aja ya? Nah, masalah nanti kita bisa revisi. Mas Ilham, Oke. sahabat. Mm-mm. Alamatnya kita ganti, nggak masalah gitu ya. Nah, ini kategori ya. Setelah tadi alamat, kategorinya apa? Ini penting sahabat ya. Kategorinya apa? Misalnya bola wijen itu kategorinya mungkin ada produk makanan gitu ya. Misalnya Mas Ilham jasa terjemah bahasa Jerman, mungkin di sana nanti konsultan cukup. Nah, kebetulan ini jasa, bukan, sorry, startup untuk ruang dokter itu kesehatan, saya ketik health gitu ya. Health, nanti mungkin health and wellness gitu ya. Saya pakai bahasa Inggris, nggak masalah. Yang penting di depannya nama bisnis saya itu bahasa Indonesia, nggak masalah sahabat ya. Mau Mm-mm. pakai settingan bahasa Inggris, settingan bahasa Indonesia, tapi saya pikir sahabat cukup pakai settingan bahasa Indonesia mungkin supaya nggak terlalu bingung nanti ya. Soalnya saya sambil belajar bahasa Inggris ini Mas Ilham. Nah, setelah ini sahabat, ini sekitar sedikit lagi ya videonya ya. Nanti saya jawab pertanyaan. Nomor HP penting ya, nomor HP yang ada di HP itu ya, gitu ya. Mm-mm. Nanti biar nanti keluar SMS-nya untuk verifikasi ya muncul di saat muncul di HP itu juga gitu ya. Nah, ini nomor HP kebetulan di HP saya yang saya gunakan yang lain gitu ya. 0817 sekian dan kebetulan saya ada websitenya. Kalau sahabat nggak ada website, nggak perlu khawatir ya. Silakan setting dulu blogspot yang gratisan atau wordpress.com yang gratisan gitu ya. Tapi jangan cantumkan IG di sini ya. Karena IG kan pesaing gitu ya. Jangan cantumkan IG atau jangan cantumkan misalnya Facebook link, jangan. Lebih baik Mm-mm. sahabat setting gratis ada ya blogspot.com atau mungkin wordpress.com yang gratisan kalau syukur-syukur punya anggaran gitu ya. Nah, ini udah selesai sahabat ya. Udah selesai. Finish ya. Nah, oke. Apakah ini bakal di-verify oleh Google? Kita perhatikan sahabat. Finish and verify. Nah, choose a way to verify. Jadi cara verifikasi bisa menggunakan HP tadi, kita dapat SMS atau menggunakan kartu pos. Kalau misalnya di laptop itu biasanya kartu pos sahabat ya, karena Google agak curiga, kartu pos itu agak lama ya. Mm. Ada dua pilihan ya, kelihatan ya. Ada yang HP langsung, nomor baris kedua ada postcard ya, postcard by mail. Nanti kita dapat kartu pos itu kira-kira bisa 4 harian, bahkan bisa lebih ya. Bahkan bisa bermasalah loh sahabat. Saya pernah bermasalah Mas Ilham. Masalahnya kenapa ini, Coach? Karena mereka nggak percaya gitu. Oh iya. Karena alasan mereka Google gini. Bahkan saya ngobrol sama orang Google. Oh, saya ini jelas loh Google gitu. Oke, kalau Anda bilang jelas, coba kita ini deh Google Meet deh. Bahwa benar-benar Anda punya toko itu. Benar, saya Google Meet gitu ya. Mereka nge-shoot gitu sekeliling dalam perusahaan gitu. Mm-mm. Oke, berarti perusahaannya jelas. Oke, saya verified. Jadi agak ribet ya kalau melalui laptop ya. Oke, ini sudah mau verified ya sahabat ya. Sudah mau verified. Nah, code-nya sudah dapat melalui SMS. Kita copy paste. 52 ada sekitar 6 pin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah di verified? Kita perhatikan. Yes, berhasil ya. You are now verified. Artinya apa? Sahabat punya badge ya. Artinya sudah verified. Kan itu kan jadi kebanggaan kan. Misalnya sahabat setting Instagram ada badge. Kalau badge biasanya influencer ya. Kira-kira 100.000 ke atas ya. Nah, bagaimana sahabat mendapatkan verified ya setting aja Google My Business gitu ya. Oke. Silakan banggakan gitu ya, banggakan ke teman-teman. Gue udah verified loh, susah loh verified ya gitu ya. Nah, sudah selesai ya sahabat ya. Oke. Saya stop share ini ya, Mas Ilham. Saya jawab pertanyaan tadi. Monggo, Oke. Mas Ilham. Ini ada 2 pertanyaan dari Twitter terlebih dahulu dari @vanitaani. Coach sebenarnya Twitter ya? ada Twitter 2, iya dari Twitter. Menarik ya, Twitter ya. Iya, @vanitaani. Coach sebenarnya pelaku bisnis UMKM sudah ada yang menerapkan localization yang tidak disadari terkadang. Nah, Tidak disadari, oke. nah memunculkan bahwa ini localization produk itu atau bagaimana? Sebentar ya.
Saya ulang kembali, Coach. Sebenarnya pelaku bisnis UMKM sudah ada yang menerapkan localization yang tidak disadari, Oke. terkadang tidak disadari gitu ya. Nah, ini Mm-mm. kadang-kadang memunculkan bahwa ini localization produk itu atau bagaimana begitu ya. Kemudian Oke. Jimmy Inada, menamai brand dengan bahasa Inggris itu kan nggak mudah, Coach, dan jadi Mhm. sorotan pula. Dan jika kita minta translate, jelas itu ada biayanya. Gimana ini, Coach? Ada saran? Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian dari Rangga yang ada di Candi, Coach, yang saya lihat malah ada produk UMKM yang Mhm. penataannya itu ditaruh di tempat yang nggak terlihat. Eh, Yang kau terlihat. Oke. iya, jadi Rangga ini melihat ada produk dari UMKM yang Mhm. penataannya ini ditaruh di tempat yang tidak terlihat, sehingga ketika ia Mhm. mungkin belanja di Indomaret atau Alfamaret itu malah nggak tahu kalau ada produk UMKM itu. Nah, kayak Oke. gitu. Mungkin ini bisa ditanggapi kenapa seperti itu. Malu-malu Oke. atau Oke. bagaimana gitu, Coach. Atau nggak Oke. tahu ya. Nah, atau mungkin dari apa internal store-nya yang memang menata Ya. gitu, kita nggak tahu ya. Kemudian Ya. dari Indi yang ada di Waru untuk mendaftarkan Mhm. produk ke MUI atau BPOM itu termasuk localization atau enggak? Oke. Oke. Pendaftaran itu ya, MUI halal gitu ya. Iya, Oke, ada 4 pertanyaan, sahabat. Tadi yang pertama, ada orang yang tadi Mbak Fani ya, nggak sadar sudah penuhi localization begitu ya, atau local business. Apakah itu produk atau jasa? Nggak sadar mungkin iya gitu ya, mungkin menggunakan Instagram hashtag misalnya gini. Saya sering menggunakan hashtag, ya itu mungkin syarat ini ya, syarat untuk localization juga menggunakan hashtag. Misalnya saya ada jasa digital marketing, saya hash gitu ya, hash mm-mm, jasa digital marketing Jakarta, itu nggak sadar kan? Itu nggak sadar ya. mm-mm, Nah, mm-mm, permasalahannya, pertanyaannya, apakah itu nggak sadarnya itu masalah produk atau tadi apa ya, jasa gitu ya? mm-mm, Saya pikir semua ya, nggak sadar bikin produknya, nggak sadar untuk brandingnya, nggak sadar dan hal lain gitu ya, Mbak Fani ya. Nomor dua, brand dalam bahasa Inggris, masalah comfort gitu ya. Comfort nanti mereka mungkin pertanyaan tadi susah untuk mengconvert, mungkin ada biaya terjemah gitu iya, ya. heeh. Eh, Begini, sebisa mungkin sekarang ini agak paradoks ya. Coba perhatikan deh nama-nama brand startup kita, Tokopedia. Itu kan ada sedikit bahasa Indonesia, ada sedikit bahasa Inggris kan. Tokonya bahasa Indonesia, Mm-mm. Pedianya mungkin bahasa Inggris. Apalagi Traveloka. Travel kan bahasa Inggris, Inggris, ya, lokalnya saya nggak heeh, tahu gitu. Apalagi bisa Bukalapak, nah itu pure bahasa Indonesia. Bukalapak, heeh. Bukalapak itu kan toko gitu ya. Apalagi misalnya, jadi tadi nomor dua tadi, yang tadi pertanyaan dari brand tadi, silakan gunakan campur-campur boleh gitu ya, atau diplesetin gitu, boleh, nggak Mm-mm. masalah. Masalah translate ya pakai Google Translate aja deh gitu ya. Kan brand kan cuma satu kata atau dua kata gitu ya. Jadi permasalahan bahasa Indonesia juga ini penting. Kenapa demikian? Karena ketika kita mendaftarkan PT atau CV itu harus menggunakan bahasa Indonesia, sahabat, atau dicampur-campur. Gini misalnya, yang pertanyaan nomor dua tadi menggunakan bahasa Inggris saklek gitu, nggak apa-apa. Misalnya PT warung, misal warung apa ya, store, PT store, tambah aja Indonesia. Akhirnya terpenuhi kan, kita bisa buat PT, tapi biasanya PT itu minimal 3 kata gitu ya, 3 kata, ada bahasa Indonesianya, pakai bahasa Inggris nggak masalah. Mm-mm. Jadi masalah brand tadi, saya pikir masalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak perlu dipikirin ya, karena ada paradoks ya, seperti kita contoh startup kan macam-macam tuh. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada campur-campur, begitu ya. Nomor tiga, nah ini masalah penataan. Penataan permasalahan ini ya, permasalahannya karena display itu ya karena masalah apa ya, kebijakan di sana di Indomaret, Mm. atau masalah mungkin pembayaran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menyiasati itu menggunakan pouch atau kemasan yang menarik, sahabat, supaya ini jreng gitu ya. Pasti kan penataan penataan mereka istilahnya apa ya? Penataan display kan sudah diatur kan. Misalnya keju satu rak gitu ya. Misalnya roti satu rak. Misalnya produk roti nih, ada roti misalnya, saya sebut merek ya, roti misalnya apa ya? Sari Roti gitu ya. Mm-mm. Dan sementara masih lama jual roti lain. Nah, coba deh cara menyaingi mereka menggunakan yang kemasannya menarik. Caranya begitu ya. Tampilannya ngejreng ya, tapi jangan terlalu ngejreng ya. Jadi bagaimana orang nanti kita yang tadinya misalnya Sari Roti atau roti lain atau roti Indomaret tuh tampilannya kemasan biasa-biasa aja, kita coba buat deh kemasan yang menarik. Ketika orang yang nyamper di display itu, loh,
ini ada roti menarik. Nah, kira-kira gitu ya Mas Adi. Sebagai masalah peletakannya itu ya Oke. urusannya di Indomaret dengan tadi ya pelaku UMKM ya, Mm, 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 motor mm. di mana ya. Nah, nomor 4, masalah pendaftaran. Apakah ini penuhi localization ini udah berlanjut ya? Saya pikir iya juga gitu ya. Karena ini kan awalnya pastinya PIRT diurus dulu gitu ya bagi Mamin. Setelah itu beranjak ke halal gitu ya. Dari halal ke SNI, pastinya bukan ke lokal lagi. Tadi kita pakai prinsip ya, think globally. Artinya yang pertanyaan nomor 4 ini udah mikirin think globally, Mas Ilham. Mm, mm. Artinya apa? Halal itu, syarat ekspor adalah halal gitu ya. Apalagi ada SNI. Kalau nggak salah ya, SNI nggak perlu, tapi halal tuh harus untuk ekspor ya. Wajib, saya pikir ya, wajib. Kalau PRT ya pasti ya, itu kan syarat untuk legal usaha gitu ya. Mm. Nah kalau udah halal dan seterusnya SNI, pasti bukan ya lokal lagi, udah think globally, act locally udah selesai, tapi udah udah mikirin ekspor gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke. Pertanyaan nomor 4. Mm, mm. Baik, Coach. Eh, Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan sebagai statement closing. Ya, sahabat Sidoarjo dan sahabat seluruh Indonesia, silakan nanti di rerun ya, rerun videonya atau recordingnya Suara Sidoarjo, silakan ke Suara Sidoarjo Channel dan juga bisa di FPL Radio Suara Sidoarjo. Penting sekali tadi yang saya jalanin video tadi, silakan setting bagi yang belum punya, karena pentimbangan itu gratis ya sahabat ya. Nggak perlu khawatir, nggak berbayar. Sekarang masa pandemi COVID-19, saya pikir semua orang khawatir ya, sepakat ya, masih yang baik yang mohon maaf bagi yang tidak punya dan yang bagi yang punya, saya pikir semua khawatir ya. Mm, mm. Pasti ada persiapan, kita nggak tahu ke depannya bagaimana, itu kan semacam goib kan. Goib kan nggak terlihat, artinya goib itu apa ya istilahnya, goib kan kita nggak tahu akan terjadi apa gitu ya, dia akan datang ya, jadi kita perlu pikirin ya, silakan dihemat uangnya ya untuk tahun depan, silakan setting Google My Business, ini gratis ya sahabat ya, pakai alamat rumah aja cukup ya, Mm, mm. biar nanti ada authority-nya, orang percaya trust, ketika orang trust kita bisa beranjak ke authority gitu ya. Authority arti kita menguasai, misalnya RT dulu deh, RT tahu, RW beranjak ke RW, kelurahan, kecamatan, akhirnya think globally-nya tercapai ya. Oke, Gitu baik. ya, Mm, mm. sahabat. Baik, terima kasih Coach. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Terima kita kasih. semuanya. Dan jangan Oke, lupa Pak. untuk sahabat Jawa Timur, Sabtu depan kita bincang tentang innovation ya. Ya, siap. Oke. Bagian ketiga ya. Oke. Betul betul. Oke, selamat pagi Coach. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.